Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mereview ataupun membongkar sebuah keilmuan khusus, yaitu 9 ilmu tenaga dalam yang mana dulu kami pernah mempelajarinya ketika kami dulu aktif berlatih di perguruan ini. Ya, inilah pemirsa, nanti kita akan buka ini naskahnya. Naskahnya cukup lama ya, ini sudah agak lapuk, terus juga cukup tipis, isinya 9 ilmu tenaga dalam dari perguruan Sinar Nusantara. Ya, mungkin ada subscriber yang sudah pernah belajar di sini, tapi kita sama ya, satu guru. Nah, untuk itu silahkan nanti simak videonya, reviewnya sampai selesai. Pemirsa, para subscriber yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membuka yaitu sebuah naskah, sebuah risalah khusus, yaitu naskah tenaga dalam, ilmu-ilmu tenaga dalam dari perguruan SBDD Sinar Nusantara yang dulu pernah kami belajar di sana. Entah sekarang perguruan ini masih atau tidak, saya kurang tahu ya pemirsa sekalian. Ini sudah lama sekali soalnya. Nah, inilah naskahnya, kami masih punya ya. Ini ada agak tipis sekali, tapi di dalamnya ini memuat ilmu-ilmu tenaga dalam pemirsa. Nanti kita akan buka. Ya, coba kita akan buka ya, satu persatu ya, satu lembar. Nah, ini yang pertama, ini ada namanya silsilah. Silsilah itu tawasul, bacaan tawasul. Di channel ini sudah ada ya tawasulnya. Nanti silahkan kalau ingin bertawasul, mengamalkan ilmu-ilmu hikmah ataupun tenaga dalam ataupun apa, atau zikir-zikir apa, silahkan bertawasul dulu. Ya, tawasul itu fungsinya untuk menyambung tali rohani kita kepada para pendahulu-pendahulu kita, yaitu para guru-guru kita, para spiritualis zaman dulu ya, yang telah mewariskan ilmu kepada kita agar ilmu kita itu menjadi berkah dan menjadi lebih baik, begitu pemirsa. Nah, ini tawasulnya seperti ini, banyak banget. Ada salamnya juga di tengah. Ya, seperti biasa. Kita buka lagi bagian yang pertama. Nah, ini di sini ada kerohanian tingkat 1, pembukaan energi tenaga dalam, pengisian keilmuan. Ya, jadi ada pembukaannya ya, pembukaannya ada. Kemudian nomor 1 ada namanya ilmu gerak sinar. Ilmu ini gunanya untuk menghadirkan silat atau kungfu, untuk mendeteksi atau mencari tempat makhluk halus, untuk mendeteksi tempat energi gaib atau pusaka, untuk istikharah menebak sesuatu dengan tanda gaib, untuk memohon kemarahan dalam latihan tenaga dalam. Cara mempraktekannya ya, ini berdiri, posisi kuda-kuda, baca amalannya ya, kemudian berdoa, tarik nafas, berputar ke kanan 1 kali, lalu ikuti gerakan tangan seperti itu. Kemudian untuk mendeteksi makhluk halus, berdiri tegak, kemudian baca amalan, berdoa, tarik nafas, ya, kemudian ikuti geraknya.
Kemudian yang ketiga untuk mendeteksi tempat energi gaib sama berdiri tegak, baca amalan. Terus kemudian tarik nafas sama seperti tadi. Begitu. Ya, ini ilmu gerak sinar dulu saya pertama kali belajar ilmu karomah ya dari sini, dari ilmu gerak sinar ini. Nah, setelah saya belajar dari sini saya praktekkan. Nah, kemudian kami dapat ijazah-ijazah ilmu karomah selain ini juga dan kami amalkan. Tapi dasarannya kami menggunakan ini, pemirsa. Kita lanjutkan gambaran kedua. Nah, untuk istikharah menebak sesuatu dengan tanda gaib, mungkin bisa diagnosa penyakit atau apa. Nah, seperti ini caranya. Duduk bersila, kemudian mohon berdoa kepada Allah, tarik nafas, lalu ikuti gerakan, ya, seperti itu. Kemudian nomor 5 untuk memohon kemarahan tenaga dalam. Jadi untuk amarah suci kalau orang mengatakan. Nah, untuk menguasai ilmu ini, ilmu gerak sinar ini ya pemirsa, itu harus kepekaannya harus terlatih dulu. Kalau kepekaannya belum terlatih, ya memang cukup sulit. Harus latihan kepekaan dulu ya sebelumnya agar peka. Kalau sudah peka, nanti insya Allah bisa. Kemudian yang kedua ada ilmu perisai atau ilmu pageran atau bisa disebut ilmu seeker kalau orang mengatakan. Nah, ini untuk pagar atau pageran benteng, caranya hubungi pelatih masing-masing. Ya, ini ada caranya ya. Kemudian ilmu sapu jin. Gunanya untuk mengobati jin atau makhluk halus yang mengganggu di suatu tempat ya. Kemudian untuk mengobati kesurupan, untuk mengobati orang terkena pelet, santet, tenung ya, seperti itu. Caranya untuk menyingkirkan jin yang mengganggu di suatu tempat, amalan A diisikan garam lalu taburkan di tempat yang dimaksud. Ya, ini ada dua amalan, ada amalan A dan B. Kemudian untuk mengobati kesurupan, amalan A diisikan pada makanan, lalu diberikan atau dilelehkan pada pasien. Ya, makanan atau minuman ya. Tuh. Kalau belum sembuh, baca amalan B menggunakan jurus penyapu. Ya, harus belajar jurus dulu nanti di sini. Kalau belum sembuh, beri pageran baik berupa barang atau isian, ajak ikut bergabung untuk pelatihan. Kemudian yang ketiga mengobati orang terkena santet, tenung, pelet. Amalan A diisikan pada makanan, minuman, lalu diberikan atau diloloh pada pasien ya tadi. Kalau belum sembuh, baca amalan B sambil menggunakan jurus penyapu ya, jurus penyapu seperti tadi. Kemudian ada di sini juga ilmu pengobatan. Gunanya untuk mengobati penyakit medis ya, penyakit medis. Caranya amalan diisikan pada makanan yang dimakan pasien, sapu dengan tenaga dalam pada bagian yang sakit, kemudian ajak untuk latihan. Kemudian berikutnya ada ilmu suwo. Gunanya ini untuk menyuwuk atau mengobati ya. Suwuk itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu untuk mengobati biasanya anak kecil yang menangis di malam hari. Bisa juga untuk menyape ini. Menyape anak. Ya, caranya baca amalan kemudian mohon usap muka 3 kali kemudian tiup ubun-ubunnya ya. Gitu. Kemudian ada lagi ilmu tolak balik. Gunanya yang pertama untuk melempar atau memukul jarak jauh lawan yang emosi atau untuk menambah tenaga serangan atau menolak hantu ya. Tuh. Kita lanjutkan ya. Nah, caranya ada di sini. Untuk melempar atau memukul lawan itu baca amalan lalu menggunakan jurus kontak atau jurus melempar. Kemudian yang kedua untuk menambah serangan, baca amalan dengan tahan napas, lakukan serangan. Kemudian menolak hantu, baca amalan, kemudian lakukan pedang telunjuk atau jurus melempar lawan. Tuh. Yang selanjutnya yang nomor 7 ilmu mahabbah tangan. Mahabbah tangan itu sama dengan ilmu pengasihan menggunakan tangan, ya. Tuh. Gunanya ini untuk menarik simpati dengan cara bersalaman.
caranya tempelkan tangan pada kening, kemudian baca amalan, lalu mohon ya apa yang diinginkan, mahabbah tangan, gendam tangan. Kemudian ilmu kerejekian untuk diwirid ya. Kalau untuk penglarisan biasanya dipagerkan pada warung atau toko. Kemudian ada yang terakhir 9, kepekaan basiroh. Ini kepekaan basiroh ini untuk melakukan terawangan batin atau untuk membuka mata batin ya. Ketika kita belajar tenaga dalam, maka biasanya memang diajarkan kepekaan basiroh atau membuka mata batin agar kita bisa melihat keadaan-keadaan batin kita sendiri, ataupun bisa melihat alam lain, alam gaib ya, seperti itu. Tapi yang utama adalah untuk kepekaan basiroh kita sendiri, untuk membersihkan hati, intinya untuk pembersihan ya. Nah, itu tadi pemirsa, ada 9 ilmu yang ada di sini yang dulu pernah kami pelajari ya. Ini tulisannya seperti ini. Nah, bagi pemirsa sekalian, kalau berminat dan ilmu ini selayaknya kan memang diamalkan. Nah, nanti gimana, apa kami posting atau kami berikan file PDF atau datang langsung ke tempat kami, begitu. Silahkan komentar di bawah, yang baik komentarnya insya Allah akan kami jawab dengan baik. Semakin banyak yang berkomentar nanti bagaimana, atau saya ulas satu persatu atau bagaimana, nanti silahkan berkomentar. Ya, itu tadi pemirsa sebuah review ilmu atau review 9 ilmu tenaga dalam ya, yang mana nanti semoga bermanfaat bagi subscriber sekalian, dan insya Allah akan kami bagikan ilmu tersebut. Nanti silahkan seperti tadi saya sudah mengulas, nanti siapa yang menginginkan itu bagaimana caranya, teknisnya, atau kita ulas satu persatu, ataupun kita buat file PDF atau bagaimana, nanti silahkan bisa komentar di bawah. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.